Banyak sekali request tentang laptop harga 5 jutaan yang bisa untuk editing. Maaf baru bisa bikin videonya karena kemarin-kemarin kebanyakan farming. Tenang, tidak akan ada iklan obat pelangsing, melainkan full highlight tentang laptop 5 jutaan yang akan bersaing. Semoga video ini membuat kalian tidak pusing dan terombang-ambing ketika nanti memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan yang paling penting. Hai Handika, guys di sini dan di video kali ini sesuai dengan beberapa request yang banyak sekali terdampar di kolom komentar, kita akan memberikan rekomendasi laptop di harga 5-6 jutaan. Dan nanti di next video akan kita berikan rekomendasi untuk harga 7-8 juta, 8-9 juta, dan seterusnya. Sebenarnya untuk mengira-ngira laptop apa yang akan kalian dapatkan di rentang harga 5-6 juta itu gampang banget. Kalau di kelas mainstream untuk seri Intel, kalian akan mendapatkan laptop dengan prosesor Core i3 non-VGA atau UMA. Kalau di seri AMD, kalian bisa mendapatkan i9 atau Ryzen 3 2200U. Tapi kalau di kelas premium seperti Asus TP atau Lenovo Yoga, di prosesor Core i3-nya yang non-VGA saja harganya bisa lebih dari 7 juta. Di video kali ini kita akan meng-highlight beberapa laptop yang memiliki rentang harga 5-6 juta. Tidak ada yang lebih dari 6 juta. Meskipun itu lebihnya 6.050.000 tidak akan kita bahas. Dan dengan harga tersebut, kalian bisa mendapatkan laptop kalau dari Asus ada Asus X441UA dan juga Dell Inspiron 3468 yang memiliki Core i3 generasi 7 juga. Kemudian kalau di kubu merah, kalian akan mendapatkan Lenovo 330 AMD A9, XP14 A9, Asus X441BA A9, dan juga ada di seri Ryzen 3-nya yang kalau kita taruh di meja semua nggak akan cukup frame kameranya. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support kita dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, mantan ataupun selingkuhan kalian. Siapa tahu nanti tiba-tiba kalian dibelikan. Dan yang terpenting, subscribe channel Dika ID, karena subscribe kalian adalah semangat saya untuk membuat video lain yang insya Allah akan lebih bermanfaat. Kalian juga bisa berkesempatan memenangkan giveaway mingguan yang berupa Windows 10 Pro original yang akan kita undi setiap hari Sabtu. Untuk syarat giveaway mingguan ini, kalian bisa baca deskripsi. Oke, pertama kita bahas dari kubu biru, yaitu ada Asus X441UA dan juga Dell 3468 yang sama-sama memiliki prosesor Core i3 7020U, 4GB RAM DDR4 dan storage 1TB tipe harddisk. Sekali lagi, kalau kalian memiliki budget antara 5-6 juta, kalian akan mendapatkan Core i3 antara generasi 6 ataupun generasi 7 kalau di kubu biru. Dan itu pun yang non-VGA, karena yang dual VGA biasanya dengan MX150 atau MX130 harganya di atas 6 juta. Kalau masalah RAM dan harddisk, rata-rata laptop Core i3 sekarang di semua brand sudah menggunakan 4GB RAM DDR4 dan harddisk 1TB. Pertama kita bahas Asus X441UA dulu. Dari segi desain di Asus X series yang 14 inch, semua desainnya sama. Yang membedakan kalau di seri Asus kalian diberikan 5 pilihan warna yaitu gold, silver, grey, putih, dan hitam. Tidak seperti A series seperti A407 atau A411UF, di seri X milik Asus tidak diberikan nano edge atau bezeless dan juga tidak ada fingerprint. Dan kalau dari segi desain memang tidak ada perubahan di seri ini. Sama seperti tahun lalu, kebetulan yang kita review sekarang adalah yang warna grey dengan finishing glossy dan aksen bergaris-garis baik di area dalam ataupun area luar belakang laptop. Dengan logo Asus yang berada di tengah seperti biasanya. Berat dari Asus X441UA ini sekitar 1,8 kg dengan ketebalan 2,76 cm. Memang masih tebal dan kurang compact, namun karena tidak ada yang dipangkas, X441UA ini masih memiliki DVD RW, jadi buat kalian yang masih menggunakan CD, kalian tidak perlu membeli DVD eksternal. Untuk konektivitas, hampir semua port Asus terletak di sebelah kiri, dan di sisi kirinya terdapat input power, input LAN, input VGA, USB Type-C, 2 buah USB 2.0 dan jack audio. Karena di sisi kirinya sudah penuh, letak slot SD card X441UA terdapat di bagian kiri depan, yaitu tepat di bawah lampu indikator. Sekarang kita bahas Dell 3468 secara desain. Kalau desain dari Dell 3468, desainnya juga masih tidak ada perubahan dari tahun lalu. Dengan finishing all black, namun berbeda dengan Asus, Dell memilih finishing doff dengan aksen desain seperti parutan kuku. Jadi kalau kuku kalian tidak rata, kalian bisa meratakannya di casing Dell 3468 ini. Keunggulan desain seperti ini adalah tahan dengan goresan-goresan ringan. Berbeda dengan Asus yang memiliki finishing glossy tadi. Cuman memang finishing glossy akan terlihat lebih mengkilau dan lebih mahal. Berbeda dengan Asus, port-port Dell masih tersebar di bagian kiri dan kanan. Di bagian kanannya terdapat Kensington lock, DVD RW, USB 3.0, jack audio, dan solid SD card. Di bagian kirinya terdapat input power, input LAN, HDMI, dan 2 buah USB 2.0. Berat dari laptop Dell hampir sama dengan Asus, yaitu sekitar 1,9 kg. Selisih 100 gram lebih berat dari Asus, namun secara ketipisan masih tipis milik Dell yaitu dengan tebal 2,2 cm.
Hinge atau engsel antara Dell dan Asus lebih terasa smooth milik Asus, dan Asus X441A ini sudah bisa dibuka hanya dengan satu jari, sedangkan Dell belum bisa. Dan memang terasa lebih kuat engsel milik Asus X441A karena engsel dari Dell ini terasa banget patah-patahnya ketika dibuka tutup engselnya. Di area bawah, laptop Dell memiliki lebih banyak sirkulasi udara ketimbang Asus. Meskipun kedua laptop ini sama-sama memiliki single fan dengan pembuangan yang terletak di sebelah kiri. Untuk baterai Dell masih menggunakan sistem lama, yaitu baterai non-polimer yang masih bisa dicopot seperti ini. Untuk baterainya sendiri, Dell menggunakan 4 sel 40 Wh, sedangkan Asus 3 sel 36 Wh. Jadi kalau dilihat dari spesifikasi, baterai Dell akan bertahan lebih lama ketimbang Asus. Untuk layarnya, keduanya memiliki spesifikasi yang sama, yaitu HD 1366x768 pixel 60Hz anti-glare dengan 45% NTSC. Frame layarnya masih sama-sama tebal, belum ada thin bezel, dan dari segi build quality, dua laptop ini ya rasanya sama dengan laptop low-end lain, masih banyak area kopong dan terasa banget material plastiknya. Setelah membahas kubu biru, sekarang kita membahas kubu merah di rentang harga 5-6 juta. Jadi di rentang harga 5-6 juta di AMD, kalian akan mendapatkan AMD A9 atau Ryzen 3. Sekarang kita akan bahas yang AMD A9 dulu. Dan di sini sudah ada 3 laptop, yaitu Asus X441BA, XP14CM, dan Lenovo 330. Sebenarnya dari semua seri, bahan dan desain akan sama jika laptop tersebut memiliki nama kode yang sama. Contohnya seperti X441UA dan X441BA ini, sama-sama X series, jadi secara tampilan luar desainnya akan sama saja, yang berbeda hanyalah jeroannya. XP14 selain seri Pavilion dan juga Envy, desainnya juga akan sama. Lenovo 330 apalagi? Malah tidak ada perbedaan di seri Lenovo 320 dan Lenovo 330, hanya jeroannya saja yang berbeda. Semua laptop di sini sebenarnya sudah pernah kita review. Kalau kalian mau mencari review yang lebih detail mengenai satu persatu laptop ini, kalian bisa cari video lain kita di channel DKID. Kita bahas X441BA dulu, dan karena desainnya sama dengan X441UA, jadi ya sama aja, yang berbeda hanya jeroannya. Dan kebetulan X441BA yang kita bahas sekarang memiliki warna black dan gold. Kalau warna seperti yang saya bilang di awal, Asus X Series memiliki 5 varian warna yang berbeda. Kalau jeroannya ketiga laptop ini hampir sama, baik di Asus, XP ataupun Lenovo, sama-sama menggunakan AMD A9 9425. Untuk prosesor AMD ini emang agak sedikit tricky, sama seperti di seri Intel. Kalau kalian beli, pastikan kalian beli prosesor yang paling baru. Untuk AMD yang paling baru di prosesor AMD A9 adalah A9 yang belakangnya 9425. Kalau kalian pas beli dan diberikan AMD A9 9000, itu adalah AMD A9 tipe lama. Jadi teliti dulu sebelum membeli. Terus, bagusan mana antara Core i3 7020U dengan AMD A9 9425? Kalau pertanyaan antara AMD dan Intel ini memang pertanyaan yang cukup rumit, karena baik Intel atau AMD memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau di Intel, prosesornya memiliki pengatur suhunya sendiri, jadi misalkan laptop kalian overheat, Intel akan menurunkan performanya sendiri secara autopilot untuk mencegah overheat atau thermal throttling. Kalau untuk kekurangannya, Intel memiliki frekuensi yang lebih rendah ketimbang AMD. Contohnya AMD A9 ini bisa up to 3,7 GHz, sedangkan Intel hanya 2,4 GHz. Namun keunggulan lain dari prosesor Intel adalah prosesor Intel memiliki thread lebih banyak ketimbang AMD. Namun AMD memiliki chip yang dinamakan EPU atau APU, yang apabila kalian menambah RAM dengan settingan dual channel, share memory dari Vega AMD-nya akan bertambah. Jadi gampangnya itu gini, Intel lebih baik untuk multimedia, sedangkan AMD lebih baik untuk grafik. Tapi kalau i3 7020U dan A9 9425 bagus mana? Karena tadi saya hanya menjawab AMD dan Intel secara keseluruhan. Kalau secara spesifik, AMD A9 9425 dengan i3 7020U masih bagusan i3. Bukan saya di endorse Intel, tapi memang secara benchmark, AMD A9 masih kalah dengan Core i3 7020U. Saya kutip dari CPU benchmark.net, AMD A9 memiliki rata-rata benchmark sekitar 2614, sedangkan Intel memiliki rata-rata 3496. Tapi kalau untuk i3 7020U dengan Ryzen 3 2200U bagus mana? Nanti selanjutnya akan kita bahas. Nah sekarang kita membahas 3 laptop yang menggunakan AMD A9 9425. 3 laptop ini kalau dari segi bahan, semuanya menggunakan plastik polikarbonat, namun memang dari ketiga brand ini memiliki desain dan fitur yang berbeda-beda. Untuk Asus X441BA, desainnya sama seperti X441UA, jadi tidak akan kita bahas lagi. Untuk XP14, finishingnya glossy dan tidak ada aksen apapun di area belakangnya, dengan logo XP yang kesannya memiliki desain chrome yang memang terlihat lebih mahal.
Masuk ke area dalamnya, warnanya all black dengan finishing glossy juga. Namun di area dalam ini memiliki aksen seperti lantai-lantai keramik. Jadi kombinasi keduanya ini menurut saya pribadi secara desain XP lebih unggul. Ditambah lagi XP cukup pintar dengan memisahkan antara tombol power dengan keyboard. Jadi kesannya lebih terlihat premium. Dan keuntungan tombol power memisah dengan keyboard ini adalah mengurangi resiko typo. Dan jika suatu saat laptop kalian keyboardnya rusak atau ngejam, laptop kalian akan masih bisa dinyalakan karena tombol powernya tidak menyatu dengan keyboard. Kalau Lenovo 330 menawarkan fitur 180 derajat degree lay atau engselnya bisa kalian buka sejajar dengan keyboard. Dan keyboard Lenovo ini menurut saya masih lebih nyaman ketimbang milik Asus dan XP, meskipun tombol powernya juga tidak memisah dengan keyboard. Karena jika kalian amati, Lenovo memiliki keycap atau lengkungan di setiap tombolnya, dan keyboard Lenovo juga lebih empuk dan nyaman jika digunakan untuk jangka waktu yang lama. Sayangnya, baik Lenovo atau XP memiliki tombol panah atas bawah yang terlalu kecil dan terlalu berdekatan, berbeda dengan Asus yang ukurannya menurut saya paling pas di antara ketiganya. Namun, Asus tidak memiliki indikator lampu di tombol caps lock, yang menurut saya sangat penting untuk mengetahui huruf besar dan kecil ketika kita menulis. Satu lagi yang akan kita bahas dari seri A9 adalah Acer A315 yang memiliki dimensi 15 inch. Hingga Acer ini memiliki berat dan dimensi lebih besar ketimbang yang lainnya. Namun keunggulan dari laptop dengan dimensi 15 inch adalah keyboardnya menjadi lebih lengkap, full size dengan numpad. Untuk konektivitasnya semuanya hampir sama. Yang membedakan di seri Slim kalian tidak akan mendapatkan DVD-RW. Tapi untuk port lain seperti USB 3.0, HDMI, jack audio, USB Type-C, USB 2.0, dan solid SD card sudah tersedia. Untuk ketiganya layarnya juga sama, belum Full HD, masih XD dengan 60Hz dan juga anti-glare dan sama-sama 45% NTSC. Terakhir di rentang harga 5-6 juta, kalian juga akan mendapatkan AMD Ryzen 3 2200U. Kita bahas dulu secara prosesor. Bagus mana Ryzen 3 2200U jika dibandingkan dengan i3 7020U? Kalau secara statistik benchmark, Ryzen 3 lebih unggul ketimbang Core i3 dengan skor benchmark 4485 untuk Ryzen 3 2200U dan 3496 untuk Intel Core i3 7020U. Dari segi frekuensi, speed Ryzen juga bisa di boost up sampai 3,4 GHz, sedangkan Intel tetap pada base clocknya yaitu 2,4 GHz. Sebenarnya setiap brand baik Asus, Acer, XP, Dell atau apapun brand lain memiliki prosesor Ryzen 3-nya masing-masing. Namun agar videonya tidak terlalu panjang, saya hanya akan membahas dua laptop dari brand Acer dan XP untuk laptop yang menggunakan Ryzen 3 2200U, yaitu ada Acer A315 dan XP14. Kalau secara desain, seperti yang saya bilang di awal, semua laptop yang serinya sama meskipun menggunakan jeroan yang berbeda. Contohnya seperti Acer A315 ini, desainnya sama dan tidak ada perbedaan baik di SKU AMD A9 ataupun Ryzen 3-nya. Kalau untuk XP Ryzen 3 ini sebenarnya sama, namun yang berbeda hanya warnanya saja. Dan kalau di warna hitamnya, XP14 finishingnya tidak glossy, melainkan doff sama seperti Dell. Tapi kalau untuk bentuknya, semuanya sama. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Di video ini saya tidak bermaksud menjatuhkan brand manapun, karena setiap brand memiliki fitur dan desainnya masing-masing. Yang kalau desain sih, sebaik-baiknya desain pasti ada yang tidak suka, dan sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka, karena desain semuanya kembali ke selera masing-masing. Jadi saya akan mengambil kesimpulan secara jeroannya saja. Jadi kesimpulannya di range harga 5-6 juta. Kalau di Intel kalian akan mendapatkan Core i3 non VGA. Kalau di AMD kalian akan mendapatkan A9 atau Ryzen 3. Kalau di AMD kalian akan mendapatkan A9 atau Ryzen 3. Dan kalau diurutkan dari segi harga, AMD A9 adalah yang paling murah, yaitu di range harga sekitar 4.900.000, tapi kita genapkan saja menjadi 5 juta. Kemudian Core i3 7020U yang sekitar 5,8 atau 5,9 juta, dan Ryzen 3 hampir sama dengan Core i3 yaitu sekitar 5,9 juta juga. Kalau spesifikasi lain pasti sama, yaitu 4GB RAM dengan DDR4 dan harddisknya menggunakan 1TB dengan kecepatan 5400 rpm. Jadi sekarang tinggal pilih mana antara prosesor AMD A9, Core i3, atau Ryzen 3. Sekarang semuanya kembali ke kalian. Kalau budget kalian mepet yaitu sekitar 5 juta, ya A9 ini bisa menjadi pilihan. Tapi kalau budget kalian ada lebih yaitu sekitar 6 juta, kalian bisa memilih antara Ryzen 3 atau Core i3 7020U. Yang di antara dua ini saya akan lebih memilih Ryzen karena dari CPU benchmark masih unggul dan chipset VGA-nya yaitu Vega 3 ini masih unggul ketimbang Intel HD 620 milik Intel. Tapi gak tahu lagi kalau Ryzen 3 versus Intel Core i3 8130U generasi 8 yang paling baru. Karena saya masih belum pernah megang untuk Intel di seri ini.
ini. Mungkin kita akan bahas di next video. Oke, jadi segitu aja video kali ini karena sudah cukup panjang. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan dikasih Budi, and see you on the next video. Bye-bye.